Pandangan kacamata hakikat Sidratul Muntaha itu kesadaran. Kalau selain daripada ilah hukum ilahu wahid itu enggak wujud. Jikalau dalam hati jenengan sudah kefanaan selain Allah, entah jenengan itu diperjalankan seperti sahabat pertama, ketemu malaikat, ketemu para nabi, ketemu jin, ketemu surga, ketemu apa, munggah mentok enggak ada apa-apa. Dan atau mereka yang tidak mengalami kekasyafan seperti ini, hanya di awang-awang zong, apakah itu sama? Jawab saya, sama apabila pada saat itu hanya tentang pertemuan dengan Allah. Kita lihat di teks Sholawat Al-Barjanji, beliau baginda Muhammad bertemu dengan Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Summa usriya biruhihi wa jasadihi. Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah dengan ruh dan jasadnya sampai Sidratul Muntaha. Apakah umatnya ini juga ada yang seperti baginda Rasul? Atau bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad hanya ruhnya saja? Karena sahabat-sahabat yang sering bersama saya itu ada yang ruhnya diperjalankan keluar dari badan, juga ada yang tidak. Kemudian pertanyaan mereka itu saya hanya jawab, kalau sudah bertemu Allah, munggah dhuwur utawa mlebu nang ati njero itu ndak ada semua. Jawaban saya pertanyaan mereka. Kemudian yang saya tanyakan tentang pertemuan itu, jika hamba ataupun umat baginda Muhammad ini bertemu Allah sampai ke Sidratul Muntaha, ataupun bisa dikatakan bukan Sidratul Muntaha tapi hati yang paling dalam, itu ternyata yang dirasakan itu kok masuknya juga hanya ruangan hampa, tidak ada apa-apa. Dan sahabat yang secara rohaniyah merasa betul-betul dinaikkan sehingga merasa sampai langit dan sebagainya, sampai Sidratul Muntaha, di sana hasilnya juga zong, tidak ada apa-apa katanya. Bagi yang tidak merasa diperjalankan rohnya, hanya duduk sila berzikir sirul asror, tapi hanya merasa rasanya itu nyaman, ngambang di awang-awang, tapi juga kosong, tidak melihat apa-apa, pokoknya hampa di situ. Nah, lebih jelasnya pertanyaan saya, yang diperjalankan ruhnya dikeluarkan dari badan dengan yang tidak dikeluarkan oleh Allah hanya merasakan di awang-awang, itu apakah hasilnya sama? Sudah bertemu Allah. Sekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, kita harus memahami dulu apa Sidratul Muntaha. Apa yang disebut pertemuan pada Allah, cirinya bagaimana? Ini yang harus kita pahami dulu. Miturut pandangan kacamata syariat, Sidratul Muntaha itu di atas langit 7, perjalanan setelah melewati beberapa ribuan cahaya, disitulah Sidratul Muntaha mustawa, pemandangan kacamata syariat. Hanya Kanjeng Nabi tok yang bisa sampai ke sana, miturut kacamata syariat.
Berarti waduh nggih Gusti Allah nggih. Oh, waduh. Padahal di dalam Al-Quran satu ayat pun saya cari nggak ada. Kalau Allah itu mengatakan jauh. Entah nggak tahu karena keterbatasan saya untuk menggali Quran atau gimana, tolong dibantu. Cuman yang ku tahu dan ku temukan Allah itu dekat. Mboten jauh. Mboten jauh. Jarene terus nek nggone TikTok entah siapa yang salah. Tak wonten sing lagu ngoten. Entah siapa yang salah. Lah wonten. Kalau kinten wis gak ono salahe karena memang pandangane sendiri-sendiri. Oke. Pandangan kacamata hakikat Sidratul Muntaha kesadaran. Kalau selain daripada ilahukum ilahu wahid itu enggak wujud. Jikalau dalam hati jenengan sudah kefanaan selain Allah, entah jenengan itu diperjalankan seperti sahabat pertama, ketemu malaikat, ketemu para nabi, ketemu jin, ketemu surga, ketemu apa, munggah mentok enggak ada apa-apa. Dan atau mereka yang tidak mengalami kekasyafan seperti ini, hanya di awang-awang zong, apakah itu sama? Jawab saya, sama apabila pada saat itu keakuan dirimu sudah enggak ada. Sebab tanda-tanda disebut bertemu liqa pada Allah itu adalah pertama la yarawna li anfusihim syai'an. Selain Allah sudah enggak ada. Contoh, ketika kholwat tadi ya, terus ada di awang-awang, keakuan diri enggak ada. Kita yang kholwat sudah tidak merasa kita. Kalau masih ada kita walaupun enggak ketemu apa-apa, kita makhluk maksudnya Pak ya. Itu berarti masih ada di alam mukasyafah, belum di alam kelikoan musyahadah datang Gusti Allah. Tadi kan sudah saya katakan, jikalau kau ingin betul-betul tahu siapa yang wujud sebetulnya, kita makhluk harus kembali ke asal. Asal kita tidak wujud. Ketika kita dikatakan sudah kembali ke asal kita, yang wujud siapa? Allah toh. Oke. Kalau yang wujud Allah, mana mungkin kita yang tidak wujud bisa melihat yang nggak mungkin toh Pak. Berarti yang bisa melihat yang wujud sendiri. Dong nama badan. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Jelas sebagai isim fa'il, sang pelaku semuanya itu yo aku Allah. Wis titik. Nek koyok ngene Pak, ati sampean disebut ati yang jadab. Ati sing gendeng. Dikatakan gendeng, gebiarin dunia apapun gak akan pernah bisa menghalangi hati jenengan terhadap Allah. La yahjubuhum bi ulumihim au bi amwalihim au bi azwajihim au bi auladihim, mewahi perkara ilmu sehingga Anda mempunyai status al-alim al-alamah wa amwalihim, walaupun jenengan iki mewai urusan donya, baik jenengan iki sak Semarang sugih dhewe, anake ukeh, bojone ukeh, tidak akan bisa menjadi penghalang hati jenengan datang Allah, karena sudah zong semuanya.
Ini Pak yang disebut sebagai ketemu Allah. Terus di dalam kita berjanji, memang ini pernah Pak saya di Madura, itu jamaah ada yang tanya, yang benar itu yang ketika bertemu Allah Kanjeng Nabi iku biruhin fakot au ma'a jasadihi, ruhnya saja atau sekalian sak jasadnya. Ulama iki khilaf, beda pendapat. Ada yang ruhnya saja, ada yang mengatakan sak jasate dengan memakai hujah masing-masing. Pertanyaannya, yang benar mana? Yang kedua pertanyaannya, apakah umatnya ini bisa? Nah gitu ya, pun tak jawab. Kedua khilaf itu benar semuanya. Jenengan apabila sudah nyata wujud batine Allah, batin ya, wujud nyatane batine Allah berarti biruhin fakot, ruhnya saja. Tapi nama ruh sudah tiada. Tapi jikalau jenengan iki sudah menyatakan wujud Allah tidak hanya batin akan tetapi juga zahir, maka ini maksud sak jasati. Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah iku ya batin ya zahir. Nek jenengan sudah sampai pada zahir maka sak jasati. Ini lho pengertiannya. Pertanyaannya, umat ini apakah bisa? Jawab kula sederhana. Gusti Allah biyen zaman Kanjeng Nabi Muhammad ambek zaman saiki, Allah tetep apa ora? Tak ganti. Allah ganti Allah ya apa ndak? Nek ndak, bagaimana status in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun? Pak nyun sewu, di dalam Al-Quran terkait masalah liqa iku mesti memakai isim nakiroh, bukan isim ma'rifat. Sampeyan padosi mayyasha tentang cahaya ma'rifat. Contoh salam dalam surat An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha, memakai kalimah man. Man iku umum, tidak ngomong nasab, tidak ngomong harus nabi, tidak ngomong harus rasul, semua. Kalau kita bicara man, apa man? Mayyasha, orang yang dikehendaki oleh Allah. Pertanyaannya, kuasa enggak, mampu enggak zaman sekarang kita umat Kanjeng Nabi, Allah menghendaki hambanya untuk Sidratul Muntaha secara hakikat? Sampeyan jawab dhewe ning ati sampean. Nek sampean sik ragu atas kekuasaane Allah, terus bagaimana ayat yang mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir? Sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala hal apapun. Terus umpama jenengan gak percaya sejak kapan? Apakah Gusti Allah sekarang ganti? Dulu Gusti Allah brewok, sekarang mancung. Dulu pesek, sekarang maju, apa gitu? Pak nyun sewu, tadi sudah saya katakan tentang masalah dinut tauhid, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai tabi'ina solihin nggak pernah berubah. Ajarannya nggak pernah berubah. Isinya hanya satu, apa? Ani butullaha waztanibut tauhid. Secara rohaniah wajib hati ini madhep menang urip, waztanibut tauhid, hati harus ninggalkan sakliyane sejatine urip pun dalam konteks apapun. Hanya itu. Urusan dohir jenengan iki syariati bagaimana terserah. Dulu syariati Kanjeng Nabi nyun sewu berangkat haji, lelungan, bepergian ya pakai unta Pak, kuda. Sekarang syariatnya ganti, jenengan pakai pesawat, pakai kapal.
pakai mobil, monggo. Makanya jangan saklek. Tentang syariat aja saklek. Nek saklek kan, ya gak boleh lah Pak sampai berangkat haji ku numpak pesawat. Ya unta dong. Lah ngoten toh. Dulu zamannya Kanjeng Nabi nggak ada speaker ini nggak ada. Kalau dianggap bid'ah, ya gak ada speaker Pak. Wong sak lapangan wakeh, ya wis lawaran ae. Ya gak kerungu sing kono. Makanya ada pertanyaan. Habis sholat ada yang dzikir wirid gini, bid'ah itu. Lah ngoten ya. Nyun sewu apa bedane jenengan habis sholat nyekel HP? Apa bedane? Ayo, apa bedane? Habis sholat jenengan nuyuh nang jeding apa bedane? Udahlah, gak usah gelut masalah itu. Jenengan tidak akan pernah bertengkar umat manusia, khususnya umat Islam, apabila seluruhnya masuk di dalam ajaran dinut tauhid. Baru mboten ada masalah. Tapi yo wong namanya ono plus yo kudu ono main, lah gak seru lah antunyone Pak. Ngoten lho. Makane ono sing ngaku-ngaku Duriah Rasul, ono sing gak ngaku-ngaku, yes penting niku. Cek urip ilmu jenengan ngeten lho. Lho sing gerakno ngono ya sapa? Penak ta nek ngoten mriku? Mboten enten ati lara dan lain sebagainya. Ya wis, nek mau ketemu Allah. Jadi Pak, jawab saya semuanya bisa lamuno Allah menghendaki. Ngoten mawon. Lah Allah menghendaki terhadap siapapun dan kapanpun saged. Saged. Itu urusan Allah. Makanya jangan dangkal. Iman kita jangan saklek. Jenengan tidak dangkal dan tidak saklek kalau jenengan estu mlebu nang masalah bimbingan rasa. Bau top markotop. Ngaten nggih.